Oke, selamat malam sahabat Kanaka Talk. Kali ini kita jumpa lagi di sesi yang cukup menarik karena berhubung mendekati Mei, kita hari ini akan membahas soal buruh. Yang mana pada tanggal 1 Mei itu bertepatan dengan Hari Buruh Sedunia. Dan hari ini kita sudah eh, kedatangan seorang abang yang cukup hebat. Oke, selamat malam Bang John. Selamat malam. Nah, Bang John ini perlu teman-teman ketahui, beliau adalah seorang pejuang buruh yang tidak pernah gentar ketika membela hak-hak buruh. Nah, Bang John saat ini bisa dijelaskan Bang posisi Bang John? Baik, terima kasih. Saya ini sebagai sekretaris di Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di DKI Jakarta. Dan saya juga sebagai wakil ketua di DPD KSPSI di DKI Jakarta. Gitu. Nah, di Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI ini ketua umum saya Pak Muhammad Jumur Hidayat yang sekarang telah dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Oke. Dan saya ucapkan terlebih dahulu selamat untuk beliau, semoga bisa mengemban tugas-tugas dengan baik. Oke, untuk tanggal 1 ini SPSI berarti ikut turun. Siap, kita KSPSI di bawah naungan Pak Jumur Hidayat siap untuk apel siaga merayakan Hari May Day. Memperingati May Day. Memperingati Hari May Berapa Day. banyak tuh Bang? Kalau dari KSPSI kemarin tuh rapat terakhir itu KSPSI sendiri di bawah naungan Pak Jumur Hidayat itu untuk di DKI Jakarta Jabodetabek itu ada 77.000. 77.000 untuk 77.000 orang Jabodetabek. Jabodetabek. Oke, berarti untuk Jabodetabek itu sekitar 73.000. 77. 77.000 itu besok turun semua. Turun semua. Itu wajib. Wajib. Itu udah terkonfirmasi. Bisa turun semua tuh gimana tuh Bang? Ya, mereka ya yang pertama ini adalah momentum perjuangan daripada para kaum buruh pekerja di Indonesia, di mana ini nih ditetapkan Hari Buruh Internasional, dan di Indonesia ini di momentum 1 Mei ini adalah ditetapkannya Hari Libur Nasional. Oke. Sehingga inilah kemenangan juga dari para pekerja buruh di KSPSI khususnya, dan umumnya di semua konfederasi serikat pekerja buruh di Indonesia. Itu seperti itu. Nah, kalau untuk tema besar May Day 2026 ini apa? Tema besar di May Day 2026 ini adalah buruhku sejahtera, rakyat adil makmur. Buruhku sejahtera, Rakyat adil rakyat makmur. adil makmur. Iya. Oke. Berarti kalau tema besar itu kira-kira jadi satu kesatuan dengan seluruh konfederasi, atau setiap konfederasi itu punya tema masing-masing? Biasanya punya tema masing-masing ya. Oh. Jadi punya tema masing-masing yang nantinya mereka juga akan mengusung konsep-konsep, tapi pada umumnya konsep itu tentang kesejahteraan buruh itu.
Kalau Iya, itu udah pastilah ya, pasti. karena mereka Iya. berjuang pasti buat buruh, nggak mungkin Iya. buat pengusaha kan gitu. Ya tentunya imbasnya akan ke sana, ke pengusaha dan ke negara, ke Oke. bangsa, kemajuan itu kan gitu, Bang. Ada target tertentu untuk 2026 ini? Target tertentu adalah kita bisa apa, bisa melahirkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru untuk menggantikan, undang-undang Omnibus Law itu, Bang. Untuk 2026 ini Di targetnya adalah undang terciptanya undang-undang lahirnya iya, lahirnya undang-undang undang-undang tenaga kerja yang baru yang baru, Bang, untuk untuk para buruh oh gitu. pekerja di Indonesia. Karena ya itu tadi, kita ini kan masih memakai undang-undang Omnibus Law yang di mana itu kan sangat menyengsarakan, rakyat, Oh gitu. buruh, kaum Di buruh. poin apanya itu, Bang? Banyak hal ya. Jadi seperti kemarin tuh, putusan MK 168 itu ada sekitar 22, pasal dari undang-undang Omnibus Law itu yang dianulir. Dianulir. Iya, Oke. sehingga diamanatkan dikasih waktu, selama 2 tahun, sejak tahun 2023 itu nantinya untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Nah, sampai saat ini kan belum belum terlahir nih. Oke. Nah, mudah-mudahan ya di 2026 ini terlahir undang-undang ketenagakerjaan baru yang artinya bisa, eee, Bisa lebih lebih memanusiakan lah ya. memanusiakan para pekerja buruh di Indonesia ini Oke. khususnya ini, Bang. Mungkin kalau bicara soal undang-undang baru, ada klausul tertentu yang sudah diajukan atau sudah dipasrahkan aja ke pemerintah atau bagaimana, Bang? Ya tentunya, eee, dengan undang-undang yang baru ini kan, eee, pekerja itu, diharapkan untuk, berpartisipasi, untuk memberikan masukan, terhadap nantinya, pasal-pasal ataupun, klausa yang menjadi harapan bagi para buruh pekerja di Indonesia. Nah, pasal-pasal itu ya tentunya yang, bisa meningkatkan kesejahteraan para buruh itu. Berarti target goal utamanya terlahirnya itu ya? Iya, Terlahirnya undang-undang ketenagakerjaan yang baru. yang baru betul, Itu Bang. goalnya. Berarti kalau Iya. soal upah udah enggak lah ya? Kalau soal upah ini kan, kita ini kan ada formulanya. Sebenarnya masih banyak ya PR yang mengenai upah Apa ini apa kan gitu ya. masih ada tuntutan supaya upahnya naik lagi? Ada, karena kan Berarti kita itu ini alfa ini yang menjadi kita kita ini Bang ya, kita menjadi debatable-nya mhm, dengan, pihak, asosiasi ya, kalau mhm. saya bilang asosiasi pengusaha. Ini kan dengan pemerintah itu adalah alfa. Ini alfa itu seharusnya ini, menambah poin ya, Mmm, dari nilai-nilai penghitungan upah. Namun alfa ini menjadi, pengurang pengurang dari ini yang belum diterima iya oleh iya iya para, iya iya. teman pekerja buruh ini, Bang, itu. Berarti, kenaikan upah yang kalau nggak salah itu kan setiap apa di tahun ini ya, di tahun ini tuh kurang lebih seluruh Indonesia kenaikan upah itu kan di angka 5-8%. Iya Kalau iya tidak salah nih, iya, betul tolong betul. dikoreksi kalau Iya salah. iya. Nah, kira-kira pandangan Abang itu sudah cukup relatif cukup atau di bawah standar, di bawah yang diinginkan kaum kaum ini teman-teman buruh? Kalau dibilang relatif cukup ya pastinya belum, karena kan begini, kalau kalau, Tapi seperti ini. tapi 5-8 itu cukup besar loh, Bang. Ya itu bagi kaum-kaum yang belum memahami tentang, apa ya, mengenai kebutuhan mereka sebenarnya kan gitu. Karena jujur kan alfa itu kan dipatok 0,9 ya, jadi Oke. dari 0,3 sampai 0,9 itu dipatok seperti itu. Itu
kemarin itu di angka 0,7,5 kan gitu. Jadi itu pun di DKI ya. Yap. Ini belum juga menjawab tentang apa kelayakan lah ibaratnya kebutuhan hidup di Jakarta kan gitu. Kalau jujur nih ya kalau perhitungan kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh ini gaji di DKI Jakarta Ya. ini kita jujur itu idealnya itu 14 Ideal. juta. Wah, Itu per besar. iya per bulan. Iya Bang, Lah, iya lah Bang. itu Nah, hitungannya gimana, Bang? ya itu kan dengan hitungan sekitar 87 komponen Oke. kebutuhan hidup layak kan gitu. Gitu. Berarti standar di Jakarta itu harusnya 14. Iya, 14 Terus juta. kalau yang sekarang ini Kita di bisa. angka 5 sampai 5,5 itu masih jauh banget Ya berarti lah ya. jauh Oh, berarti itu dari dia pantas kalau buruh tiap tahun dong, itu agendanya berarti. Agenda Iya. utama dong. Iya, karena kita kalau nggak kita kawal ini itu akan menjadi apa ya? Kita hanya menjadi apa? Terabaikan lah kesejahteraan kita kan gitu. Makanya kita selalu mengawal adanya penetapan upah minimum provinsi ini Kalau setiap dari tahunnya. pihak buruh, Bang, untuk 2026 itu kira-kira yang dipatok berapa persen kenaikannya? Ini kan kalau saya nggak salah tahu ya, Bang, ya mohon maaf ya, Iya. kalau salah dikoreksi. Itu kan 5 sampai 8% itu kan mungkin yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Otomatis Iya. pengusaha mengajukan berapa, buruh mengajukan berapa, kan pasti begitu tuh. Iya. Baru nanti titik temunya di mana yang Iya. dianggap oleh pemerintah ideal. Iya, Nah, betul. kalau dari buruh untuk tahun 2026 itu di angka berapa persen? Kalau kemarin ini kita menetapkan itu di 9%. Oh, Iya, minimal. iya, Minimal itu 9%. 9%. Kita masih terima gitu lah ya. Iya, Oh, itu. oke. Kita paling atas bottom alfanya itu di Oke. 0,9 itu. Itu pada rapat pertemuan itu. Iya. Kalau dari pengusahanya berapa tuh, Bang? Kalau pengusaha ya sekecil-kecilnya, Kalau mereka bisa kan 0%. iya 0%. Iya. Nah, kalau ini kan cukup menarik sebenarnya, cukup kompleks lah ya. Iya. Selanjutnya, Bang, Iya. ini kan masalah buruh kan ini kan cukup kompleks sebenarnya ya. Iya. Nah, dan otomatis pasti gesekannya dengan pengusaha itu udah pasti soal upah. Oh Nggak- iya. Ya Lebih sebenarnya ke situ. nggak soal upah aja Bang, banyak ya. Jadi kita gesekan dengan pengusaha ini selain soal upah, jam kerja, dan yang banyak itulah keselamatan kerja. Oh gitu. K3 iya. Nah, kalau soal jam kerja bukannya hampir semuanya sama atau ada yang nakal mungkin? Ada Bang. Jadi jam kerja ini banyak yang terabaikan, banyak yang pekerja ini bekerjanya itu di atas 9 jam bahkan sampai 12 jam per Itu masuk dalam hari. kategori tambahan atau normal? Enggak, Dianggap normal? dianggap As- normal itu. Banyak. Bahkan saya miris nih, artinya para pekerja-pekerja terutama keamanan itu petugas keamanan itu Oke. bisa sampai ada yang 12 jam kan itu. Dan restoran sendiri juga ada yang restoran sangat terkenal bahkan ngantrinya itu Tapi kalau sampai berdasarkan berjam-jam itu. aturannya seperti apa, Bang? Kalau aturan itu kan di dalam jam kerja itu 8 jam per hari atau 42 jam seminggu. Oke, Itu. berarti hitungannya 8 jam. 8 jam Itu sehari. 8 jam sudah Termasuk istirahat 1 jam. berarti bekerja 7 jam. 7 jam. Oke. Itu. Nah, terus kalau di angka 12 jam itu masuk apa? Pelanggaran atau seperti apa tuh, Bang? Ya seharusnya kan kalau kalau memang itu mereka nggak dibayar upah lemburnya itu pelanggaran, Bang. Oh. Iya, pelanggaran jam Apa yang kerja. bisa dilakukan oleh teman-teman buruh kalau sudah melakukan mendapat perlakuan seperti itu? Ya, saya mengharapkan kepada
para pekerja ya, baik itu ada serikat pekerjanya, maupun, tidak ada serikat pekerjanya, itu, bisa melaporkan itu kepada instansi-instansi ketenagakerjaan setempat. Atau mungkin bisa disampaikan kepada, serikat-serikat pekerja terdekat. Dia pasti akan membantu permasalahan-permasalahan seperti itu. Berarti kalau Iya. tanpa adanya aduan, apa teman-teman dari konfederasi itu nggak bisa masuk secara langsung, Bang? Ya, kalau kita kan, nggak bisa masuk ya, kalau kalau dari, serikat pekerja atau konfederasi atau federasi itu nggak bisa masuk kalau nggak ada aduan. Paling, kita juga hanya melalui LKS Bipartit, kita kan kalau di SPSI ini, di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ini ada keterwakilan kita, Bang, di setiap, instansi ketenagakerjaan kalau di DKI ini kan ada 5 wilayah, kita punya keterwakilan, LKS Bipartit ini gunanya untuk, menyampaikan aspirasi aspirasi dari para pekerja di DKI ini Iya. kepada, instansi pemerintah dan ke, asosiasi pengusaha, bahwa mengenai adanya, pelanggaran-pelanggaran yang ada di DKI ini mengenai, ketenagakerjaan ya. Contoh hal mengenai, jam kerja ini, kelebihan jam kerja ini yang tidak bayarkan upah lemburnya, terus sama mungkin belum, terlaksananya, upah sesuai, UMP di DKI. Nah, ini kita Kalau bahas seperti itu. kalau soal banyaknya industri yang sudah mulai hengkang, pasti Abang paham ya kan? Pasti Paham, ada lah. Bang. Yang mulai pertama ada di Jakarta, terus dia melipir minggir-minggir kok lama-lama jadi jauh. Iya, Kan gitu. Ada yang iya, pindah ke Vietnam, iya, ada yang pindah ke Kamboja iya. dengan alasan katanya upahnya terlalu tinggi. Itu benar gak sih, Bang? Saya kira nggak seperti itu ya. Apa itu cuma Jadi alasan aja? itu alasan kalau kalau jujur ya, kalau 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 mau ditimbang dengan, upah baik di Vietnam maupun, di Malaysia dan lain sebagainya, di sekitar Asia ya, Hmm. kita itu masih wajar untuk, untuk upah minimumnya provinsi ini. Ya, yang jelas ini kalau saya lihat itu adalah, karena regulasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah itu yang masih Salah satu yang ya menyebabkan mereka pergi. iya, Bukan karena betul. pungli, Bang. Ya, ada itu oknum lah, oknum itu ya kita nggak bisa nyebut, Mungkin pasti kalau ada kan gitu. dari regulasi Iya, mungkin kayaknya kecil sih, Bang, iya, ya. iya, Kecil lah kalau iya, menurut saya sih ya. iya, Ya mungkin karena yang itu, Bang. iya, Ntar ada, yang satu datang kan iya, gitu. ya biasa, Makanya ada, mungkin kalau Abang tadi bilang permasalahan buruh bisa dianggap sebenarnya harga buruh di Jakarta itu standar mhm, kalau dibandingkan dengan kelompok Asia yang lain kan mhm, gitu. mhm. Ya mungkin bisa jadi itu, Bang. Kan Ya, gitu. ada salah satunya, tapi ya juga komponen yang lain seperti, kos-kos ya, kos-kos, eee, seperti transportasi kan gitu, terus kos-kos mungkin produksi itu juga juga lebih mahal Tapi kan gitu, sebenarnya perhitungan daripada labor perhitungan cost kan upah gitu. itu apa sih, Bang, patokannya? Ya kalau perhitungan upah ini kan kalau Kan nggak pasti sebenarnya hampir sama nih, Bang. Kalau buruh maunya yang tinggi, pengusaha kan mau yang murah nih kan gitu. iya, Kan iya. sebenarnya hampir sama sama kayak orang dagang nih, Bang. Yang jual maunya yang mahal, Iya, yang beli maunya yang maunya murah kan murah. gitu. Nah, kira-kira patokan dasarnya itu apa sih, Bang? Ya sebenarnya kalau kalau sekarang ini pakai formula, perhitungan itu adalah inflasi ya, inflasi Oke, inflasi, itu terus ya salah satunya. pertumbuhan Oke. ekonomi kan gitu. Nah, kalau kalau ini ya artinya, ya itu tadi boleh pakai pakai, rumusan seperti itu, hanya yang tadi yang saya sebutkan tadi, mengenai rumusan itu untuk alfanya itu jangan sebagai pengurang, tapi Oke. sebagai penambah itulah. Karena itu kan dianggap
kalau sebagai pengurang inilah, eee, buruh di Indonesia itu, pekerja di Indonesia ini belum, kompeten lah kan gitu di dalam Oke. SDM-nya tuh, kan itu. Hmm. Saya kira ini kan buruh Indonesia ini kan juga udah mereka itu juga udah banyak banyak, terdidik ya dari segi pendidikannya, dari segi, kualitas mereka bekerja dan, sebagai apa, mereka itu juga, untuk, semangat kerjanya ataupun, apa, eee, kedisiplinannya kan gitu, itu juga Oke. udah bagus kan Iya. gitu. Sehingga Berarti berarti alfa itu bisa jangan sebagai pengurang, sebagai harusnya jadi penambah, penambah kan iya di gitu. situ, Bang, Kalau gitu bicara soal gitu. hadiah presiden, Bang. Ada Ini apa nih? ini sebenarnya Abang nih udah Hadiah. bilang bahwasanya ini teman-teman buruh ini sudah perjuangannya ya kelihatan ada hasilnya lah. Dari mulai awal berjuang sampai sekarang ini kan buruh kan udah mulai kelihatan nih, kan gitu. Tanggal 1 diliburin, Iya. kan gitu. Tahun lalu buruh diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, yang perempuan itu Bang, Iya, siapa? Marsina, Nah, Marsina. iya. Nah, kalau ini perempuan ini pandangan Abang gimana tuh, Bang? Ya saya gini dulu ya, hadiah ini tadi saya menarik itu kali itu. Iya. Saya kira ya jujur ya Bang, baru baru di era Presiden Pak Prabowo ini Iya. yang sangat luar biasa Banyak ya. hadiahnya ya, Bang. Iya. Selama 2 tahun ini kita Setiap dikasih hadiah. setiap tahun ya, setiap Iya, tahun ada kadonya loh, sebelumnya Bang, ya. belum ada. Kita bahkan jujur ya, kita itu kalau kalau menjelang May Day, ini, eee, pemerintah itu udah gerah duluan, udah keringatan gitu. Udah Kita itu udah ada wah, antisipasi ya, Bang, ya? pasti turun di Kira-kira jalan, membuat keributan, membuat, ini gawat duri harus berapa iya, banyak kan kan gitu. gitu, iya iya. Nah, sekarang ini Borobudur Kawat Duri, Bang, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Bukan Kawat Duri, Iya. tapi Bahkan katanya mau datang. iya iya, Itu iya benar nggak tuh, Bang? iya iya Infonya? iya, betul. Bahwasanya Presiden Republik Iya, Indonesia akan hadir pada perayaan ya buruh. insyaallah mudah-mudahan, Malah Presiden katanya Bapak dengar-dengar nyetak Prabowo nyetak ini nyetak kaos sendiri tuh, Bang. ya ini saya dengar Hah? seperti ini, desainnya sendiri, dia mau Ini bikin kira-kira kejutan memang ini. presiden cetak sendiri atau teman-teman buruh yang mau cetak? Enggak, itu, konsep, desainnya Pak Prabowo sendiri Oh gitu, mungkin. berarti Iya beliau mencetak sendiri. iya. Beliau buat buat dipakai sendiri atau kira-kira nanti akan dibagikan ke teman-teman buruh? Saya kurang tahu, tapi pada intinya Pak Prabowo Mau hadir. mau hadir, Itu dia sudah nilai plus memakai lah ya. oh sangat luar biasa, penghargaan sangat luar biasa bagi, kaum, pekerja buruh di Hmm. Indonesia. Ya itu tadi yang saya bilang, Abang itu tadi Wah, hadiah itu luar biasa. Iya menurut iya. saya 2 tahun ini memang cukup keren. Wah, Kan keren gitu. Bang. Perjuangannya ya tetap yang namanya upah itu udah pastilah. Oh iya, Karena dari iya. 5 juta ke 14 itu kan jauh kan gitu. Oh Jadi harus iya, setiap tahun dikejar kan itu gitu. momentum, Pak Prabowo ya di tahun 2025 itu adalah, momentum Pak Prabowo mengambil kebijakan yang sangat, luar biasa ya. Mereka, bisa menaikkan, eee, upah, eee, para kaum buruh itu sebesar 6,5% itu kan ya. Oh, itu di tahun pertama beliau. Iya, sehingga tahun-tahun berikut kan jadi rujukan kan Oh, gitu. menjadi Jangan rujukan. sampai di bawah itu, Oh, kan berarti gitu. berarti besok kalau beliau hadir Wah. langsung dibisikin tuh, Bang. Kalau bisa pas mau turun gedein lagi kan. Nah, Aduh. terakhir nih, Bang. Iya, apa tuh? Nih, Iya. terakhir ini kan Iya menurut iya. saya ini hadiahnya cukup besar. Iya. Kan gitu. Hadiahnya cukup besar, cukup spesial, bahkan sangat spesial. Mhm. Karena diberikan menjelang hari ulang tahun kan gitu. Iya, betul. Nah, diangkatnya Bang Muhammad Jumhur. Wah, aduh. Nah, itu teman-teman itu berpikirnya ke depan tuh gimana tuh soal buruh tuh? Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dan
mengucapkan eh, selamat kepada Ketua Umum kami Pak Muhjumur Hidayat selaku sekarang ditugaskan untuk mengemban di Kementerian Lingkungan Hidup. Semoga beliau amanah kan gitu ya. Bagi kaum buruh terutama KSPSI ya mudah-mudahan beliau ini selalu amanah dan beliau ini kan pejuang bagi kaum kaum yang mungkin termarginalkan ya. Itu ya khususnya bagi para pekerja buruh kan gitu. Sehingga mudah-mudahan beliau tetap amanah terus tetap memperjuangkan kesejahteraan para pekerja buruh di Indonesia kan gitu. Kira-kira ada kemungkinan mempermudah perjuangan Ya, atau seperti ini kan tadi Abang punya iya, target nih iya, untuk perayaan May Day 2026 ini targetnya adalah terbentuk atau terciptanya atau terlahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. betul. Nah, dengan masuknya Bang Jumhur, kira-kira pandangan Abang nih kansnya itu lebih besar dan sudah pasti akan jadi tuh undang-undang atau seperti apa tuh? Ya harapan harapan kami ya mewakili dari teman-teman kami di Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di DKI dan di Konfederasi Serikat Pekerja di DKI Jakarta nih ya saya berharap dengan Pak Jumhur duduk di kementerian ini nantinya bisa mensukseskan lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan yang paling ini Undang-Undang Ketenagakerjaan baru ini ya menguntungkan terutama dari segi buruh kan gitu. Tapi kan masalahnya beliau satu ini kan salah tempat, Bang. Salahnya di mana? Salah tempat. Harusnya kan beliau di kementerian yang memang tugasnya dan Ngurusin keahlian buruh. beliau kan gitu. Iya. Takutnya kalau di situ malah intervensi, Bang. Oh gitu ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Saya sih setuju. Berarti memang harapannya Tapi semakin besar lah ya. ya semakin besar. Dengan masuknya Bang Jumhur ke dalam pemerintahan, teman-teman berharap ini bisa menjadi semangat yang cukup besar Betul. untuk terciptanya undang-undang Iya, ketenagakerjaan yang baru, iya, kan gitu. iya. Nah, terakhir Bang, menurut pandangan Abang untuk pemerintahan Prabowo Gibran di mata teman-teman buruh. Di mata teman-teman dulu dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran ini bagi para kaum buruh ini cukup ya itu tadi luar biasa artinya mau memperhatikan para kaum buruh pekerja di Indonesia. Yaitu dengan ya itu tadi kita berkaca sebelumnya lah kita artinya melihat ke belakang sebelumnya tuh nggak ada para pemimpin negara ini yang mau merayakan hari ulang tahun buruh ini bersama pekerja buruh langsung kan gitu turun kan Apalagi sampai ini. mau bikin kaos, Bang. Iya Hah? makanya ini luar Ini biasa. kita juga nungguin kaosnya Luar seperti biasa. apa kan gitu. Iya. Harapan ke depan seperti itu ya Bang ya. Berarti paling Ya, tidak ke depan dalam 2-3 tahun lagi akan ada lagi peningkatan untuk kesejahteraan buruh. ya tentunya selain saya tambahkan ya selain dari kita target utamanya itu adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru lahirnya Mhm. itu. Ini saya pengen ini Pak Presiden Prabowo ini bisa memberikan kejutan nantinya di May Day nanti tanggal 1 ini. Kalau yang sebelumnya itu kan beliau ini kan akan membuat Dewan Kesejahteraan Buruh Oke. dan yang kedua kemarin itu yaitu tadi menetapkan Marsinah itu sebagai tokoh Nasional. buruh nasional sebagai Oke. pahlawan nasional Betul. kan gitu. Dan saya berharap momentum May Day pada tahun 2026 ini Pak Prabowo memberikan
Ya itu tadi suatu kebijakan di mana Berarti menghapus kado spesial lagi dong, Bang. iya harus Hah? spesial lagi. Mau spesial terus pokoknya kalau buat buruh. Oh ya. iya, harus Bang, kan gitu. Kita tunggu nih spesialnya hadiah tadi yang Iya, Abang iya. selalu sebutan hadiah ini kan itu selain dari bisa lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, ini bisa ada hadiah membebaskan pajak PPh 21 bagi pekerja buruh dan pajak jaminan hari tua. Itu Itu. sudah masuk dalam agenda besok, Bang. Ya kami melalui ketua umum kami selalu menyampaikan hal itu, menitip lah. Itu menitip Berarti ya pesan harapan kepada besarnya untuk May Day kali ini berharap presiden memberikan kado tambahan. Bang. Nggak tambah terus ya kan. Iya kan gitu. Nggak kelar-kelar ya buruh. Baik, Bang. Gitu. Iya. Mungkin demikian acara podcast kita kali ini. Semoga dapat Masih. memberikan wawasan bagi kita semua soal buruh, soal upah, dan soal yang lainnya. Oke, Masih. terima kasih kepada Masih, Bang Bang. Sion atas Iya. waktu dan kehadirannya. Iya. Semoga Abang semakin jaya. Amin. Karena Masih. pimpinannya juga udah jaya soalnya kan. Terima kasih Bang Kevin. Terima kasih banyak, Ya, Bang. sama-sama.